Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan saya Nurse Triwahyuningsi MKep akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 dengan judul Pelayanan Kesehatan Primer atau Primary Healthcare. Ketika kita bicara mengenai pelayanan kesehatan primer saat ini sangat betul-betul kita rasakan. Karena pelayanan kesehatan primer ini merupakan gatekeeper yang akan memutuskan pasien mana yang perlu dirujuk atau pasien mana yang cukup mendapatkan pelayanan di tatanan primer. Baik, kita langsung ke definisi dari pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer ini adalah pelayanan kesehatan pokok yang dapat diterima baik oleh individu maupun keluarga di dalam masyarakat dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap perkembangan dari warganya yang didukung dengan semangat kemandirian dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Definisi ini dikembangkan oleh WHO pada tahun 1978. Ketika kita bicara pelayanan kesehatan primer ini adalah pelayanan kesehatan yang esensial yang dibuat dan bisa terjangkau oleh secara universal oleh individu maupun keluarga di dalam masyarakat. Dengan maksud bahwa satu, pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Yang kedua, pelayanan bisa diterima oleh seluruh penduduk yang dilayani pada tatanan primer tersebut. Yang ketiga, pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Dan yang keempat, pelayanan harus secara maksimal menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Ketika kita bicara primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer, maka kita perlu tahu bagaimana sejarah terbentuknya dari pelayanan kesehatan primer. Yang pertama, pada tahun 1950, banyak negara yang tidak mampu mengatasi wabah yang terjadi di masyarakat, yaitu wabah TBC, campak, dan diare. Dan pada tahun 1972-1973, banyak negara yang tidak puas dengan sistem kesehatan yang dijalankan. Dan banyak isu tentang kurangnya pemerataan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan. Dan pada tahun 1977, terdapat sidang kesehatan dunia yang berjudulkan Health for All by the Year 2000. Di mana sasaran utamanya adalah tercapainya derajat kesehatan yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Dan pada tahun 1978, terdapat konferensi internasional di Alma-Ata yang menetapkan primary healthcare ini sebagai pendekatan global untuk mencapai kesehatan bagi semua. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah, diakuinya kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, kewarganegaraan, agama, ataupun gender. Ketika kita bicara mengenai prinsip dasar dari pelayanan kesehatan primer, ada 5 prinsip dasarnya. Yang pertama, bahwa pelayanan ini adalah harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Jadi prinsip yang pertama adalah pemerataan pada upaya kesehatan. Yang kedua, penekanan pada upaya preventif untuk menekan biaya kuratif yang harus dibebankan kepada pemerintah. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang tepat guna. Yang keempat, tentunya melibatkan peran serta masyarakat. Bagaimana mungkin menyelesaikan masalah yang sekian banyak di masyarakat, tapi masyarakatnya tidak kita ikut sertakan dalam proses penanggulangannya. Yang kelima, tentunya melibatkan kerjasama lintas sektor. Dalam menyelesaikan masalah kesehatan tidak bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, namun perlu juga kerjasama lintas sektor. Jadi kesimpulan tentang pelayanan kesehatan primer ini adalah satu, tulang punggung pada pelayanan kesehatan. Yang kedua, titik beratnya pada upaya preventif dan promotif, di mana hasil akhirnya mendorong terbentuknya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. Dan yang ketiga, keberhasilan pada pelayanan kesehatan primer ini akan mendukung pelaksanaan jaminan sosial kesehatan nasional, di mana nanti akan mengurangi pasien-pasien yang harus dirujuk. Yang keempat, mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif.
Yang kelima, pelayanan kesehatan primer yang baik di daerah akan mendukung pembangunan kesehatan nasional. Bicara mengenai ruang lingkup atau elemen-elemen pelayanan kesehatan primer, apa saja sih elemen-elemen pelayanan kesehatan primer? Yang pertama adalah pendidikan tentang masalah kesehatan. Jadi pada pelayanan kesehatan primer ini harus ada upaya atau kegiatan pendidikan tentang masalah kesehatan yang tentunya dominan terjadi di wilayahnya tersebut. Yang kedua, peningkatan kesehatan ibu dan anak dan juga bagaimana menyukseskan KB. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan pengobatan. Yang keempat, penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Yang kelima, kesuksesan dari imunisasi. Yang keenam, penyediaan obat-obatan esensial yang memang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketujuh, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Yang kedelapan, pencegahan dan pengendalian penyakit. Itulah tadi elemen-elemen dari pelayanan kesehatan primer. Kemudian ketika kita bicara bentuk operasional dari pelayanan kesehatan primer di Indonesia, hal ini didasarkan pada Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional dan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Terdapat 3 bentuk operasional. Yang pertama adalah UKP, upaya kesehatan perorangan. Yang kedua adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah UKW, upaya kesehatan wilayah. Kita jelaskan dari yang pertama, yaitu upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan ini dapat diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, ataupun pemerintah. Yang diselenggarakan, di mana bentuk operasionalnya ini bisa dalam bentuk kegiatan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, home care, dan lain sebagainya. Yang biasanya diselenggarakan oleh praktek-praktek klinik tenaga kesehatan, kemudian praktek klinik 24 jam, atau praktek klinik bersama. Ketika kita bicara UKM, upaya kesehatan masyarakat, UKM ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran serta aktif masyarakat dan swasta, di mana ujung tombaknya adalah puskesmas, yang diselenggarakan dalam bentuk UKM esensial ataupun UKM pengembangan. Dan yang ketiga adalah UKW, yaitu upaya kesehatan wilayah, di mana upaya kesehatan wilayah ini adalah pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Pembangunannya apa saja? Pembangunan di dalam hal pertanian, transportasi, industri, makanan, dan lain sebagainya. Dan juga peningkatan tata ruang alam. Untuk apa? Untuk manusia dan kegiatannya. Ketika kita bicara tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan primer, apa sih tanggung jawab perawat dalam kegiatan pelayanan kesehatan primer ini? Yang pertama, kita harus berupaya bagaimana caranya mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan implementasi pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan. Mendorong partisipasi aktif siapa? Mendorong partisipasi aktif masyarakat tentunya. Bagaimana ketika kita mau merubah perilaku masyarakat, tapi masyarakatnya sendiri tidak paham bagaimana cara merubah perilaku. Oleh karena itu, perlu pengembangan, implementasi, dan program pendidikan kesehatan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang begitu kompleks di masyarakat, kita perlu bekerja sama. Dengan siapa? Dengan masyarakat, keluarga, ataupun individu. Yang ketiga, mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik bagaimana melakukan asuhan keperawatan kepada diri sendiri maupun masyarakat. Ketika masyarakat sudah mampu untuk mengelola dirinya sendiri dan bagi kehidupan masyarakatnya, maka akan terbentuk masyarakat yang sehat, masyarakat yang mandiri dalam kesehatannya. Yang keempat, memberikan bimbingan dan dukungan kepada petugas pelayanan kesehatan, juga kepada masyarakat. Tentunya, petugas pelayanan kesehatan harus mendapatkan dukungan yang baik agar kinerjanya tetap baik dalam kehidupan atau dalam pekerjaannya bersama masyarakat. Yang kelima, koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat. Baik, itulah tadi tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan primer. Itu yang tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan pelayanan kesehatan primer. Di mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.